Beliau pun Syekh Nuruddin sudah menarik dirinya ketika mengusulkan perkara yang khawatir nanti semua pakai. Kenapa tidak tarik diri gitu tentulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah sekarang kita akan membahas tentang isu yang sekarang ini terbaru adalah tentang akad nikah, yaitu di lafaz qabulnya. Yang mana ada perbedaan di antara ilmuwan kita yang sudah dikenali sebagai pertama Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari, kemudian juga yang satu lagi itulah Dr. Utsaimin dengan Dr. Maza ya. Sebenarnya ini sudah daripada dulu lagi dan sudah hal yang biasa yang namanya perbedaan pendapat ulama ketika ada satu masalah. Bahkan dulu ketika ulama Imam Syafi'i itu sebagai murid daripada Imam Malik berbeda pendapat di bab kunut contohnya, maka Imam Syafi'i langsung melaporkan kepada polis. Mana ada? Hah? Imam Syafi'i mana ada yang ke polis? Ada. Bukan ya? Masa? Ada. Itu bid'ah. Jadi gimana? Itu. Bila sebab Rasulullah mana ada aja benar tuh. Oh. Ada. Oh, zaman Rasul nggak pernah dibuat itu. Syafi'i repot polis pula. Oh gitu. Ada. Oh. Lanjut. Jadi bid'ah. Oh, bid'ah. Maaf. Ya, jadi berarti nggak ada yang mana? Iya, nggak ada. Jadi ketika Imam Syafi'i itu beda pendapat dengan Imam Malik, justru malah ini ya, toleransi dan justru itu adalah rahmat. Nah, iya. Jadi tak ada yang namanya lapor ke polis. Iya, tak ada, alhamdulillah. Nah, jadi tak ada sama sekali itu bid'ah katanya. Itu kata dia tuh, bid'ah. Allah alam. Nah, jadi kita akan ulas coba sedikit demi sedikit dan bagaimana kesimpulan nanti di akhir. Kita akan tengok daripada Maktabah Syamilah juga ya, kita Maktabah Syamilah bagaimana daripada setiap mazhab dan kesimpulan nanti di akhir. Kita lihat, dan bagi siapa yang belum tahu tentang isu ini dan apa yang dikatakan oleh ya lebih ringkasnya macam nih. Syekh Muhammad Nuruddin Abina, beliau lebih fokus kepada pandangan mazhab Imam Syafi'i yang muktamadnya mengatakan itu adalah tidak sah ya. Dan daripada yang lainnya Dr. Utsaimin dengan Dr. Maza itu mengatakan sah saja karena pendapat jumhur. Kita tengok insyaallah daripada Maktabah Syamilah. Langsung kita ke laptop. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, langsung sambung kita ke Maktabah Syamilah ya. Ini anak ulang lagi, kita bahas tentang fokus ke lafaz qabul nikah itu. Oke, kalau untuk melihat daripada jumhur itu udah dibagi tahu oleh Dr. Utsaimin. Kita lihat sebentar ya. Wa inda jumhuril fuqaha Hanafi, Maliki, Hambali, dan satu pandangan di sisi Syafi'i. Satu pandangan di sisi mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan memadai seorang suami mengatakan saya terima ataupun saya redha, maka nikah menjadi sah. Tak perlu sebut saya terima nikahnya pun. Ketika sudah melihat video daripada Dr. Utsaimin, sudah jelas daripada tiga mazhab itu, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik dengan Imam Hanbali itu mereka semua mengatakan itu sah saja kalau seandainya pakai kalimat qabil tu. Bahkan di Imam Malik itu tidak dikatakan syarat dengan kalimat nikahnya, boleh dalam kitab atas wal iklil dan ada khilaf. Nah, kemudian kita akan fokus ke mazhab Imam Syafi'i. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i ini kita tengok dalam kitab itu ada dalil, ada ibarah wa fi hadza dalalatun ala anna la yajuza nikahu illa bismin nikah awit tazwij wala yaqa bikalamin ghairihima wa in kanat ma'hu niyatut tazwij. Dan dalam beberapa dalil ini terdapat petunjuk bahwa tidak sah nikah kecuali dengan nama nikah atau perkawinan. Tidak sah dengan ucapan selain kedua ucapan ini sekalipun di sana ada niat perkawinan. Nih dalam mazhab Imam Syafi'i, afwan. Nah, beliau juga berkata lau qala al-wali qad zawwastuka, lau qala waliul qad zawwastuka fulana faqala zawju qad qabiltu wa lam yakul tazwijaha lam yakun nikahan hatta yakula qad qabiltu tazwijaha.
Jika wali nikah berkata, sungguh saya nikahkan engkau dengan fulanah. Lalu si suami berkata, saya terima, tanpa menyebutkan menikahnya, maka itu tidak menjadi pernikahan yang sah sampai suaminya mengatakan, aku terima menikahnya ataupun mengawininya. Nah, dalam kitab Nihayatul Zain pun dikatakan, fa innahu la yakfi wa qabiltu faqat min ghairi dzikri nikah, tanpa disebut kalimat nikah. Nah, dalam kitab Munil Muhtaj pun mengatakan, wa mata tazawwaja bi ghairi ismi tazwij awil inkah la yajuz, tidak boleh. Nah, seperti itu diantara dalil-dalil Imam Syafi'i, ibarah yang ada di dalam Imam Syafi'i, dan itu yang muktamad di mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya kena memakai kalimat qabiltu nikahaha. Nah, jadi kalau qabiltu saja tidak memadai dan tidak sah dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, langsung kita sambung kepada apa? Kepada kesimpulan, oke? Oke, bismillah. Jadi kesimpulannya kita tengok tadi semuanya itu, dalam 4 mazhab itu mereka sudah sepakat kalau seandainya kita pakai qabiltu nikahaha maka sah, ya kan? Nah, beza kalau seandainya kita hanya pakai qabiltu, yang sah, mengatakan sah hanya 3 mazhab saja, Imam Hanafi, Imam Maliki dengan Imam Hanbali. Tapi Imam Syafi'i tidak mengatakan sah. Nah, ini dia, qabiltu nikahaha mereka sepakat, tapi kalau qabiltu saja mereka tidak sepakat. Yang satu tuh Imam Syafi'i tidak sepakat. Nah, maka kita sebagai orang awam, kita baiknya mengambil yang sudah disepakati karena sudah betul dan sudah jelas keabsahannya. Jadi tidak ada khawatir, wah ini betul ketak kita buat nih. Karena kalau kita ambil setakat hanya qabiltu, khawatir ternyata yang betul itu Imam Syafi'i tidak sah. Nah, seperti contohnya gini, contoh mudah dan logiknya. Ini mudah ya, ini contoh saja. Kalau contohnya seandainya kita ada di negara luar, kita nak beli belanja makanan dengan kawan-kawan kita, kita terjumpa satu Maggi itu, kita nak ambil Maggi, kita nak makan. Ketika kita ambil, kawan kita katakan, itu haram, tak boleh. Yang satu mengatakan itu halal aja makan. Nah, ini udah beda pandangan, ada beda pandangan sudut. Yang mengatakan haram mengatakan karena tengok, ada cop dekat Maggi itu. Ada cop, khawatir nanti minyaknya itu daripada unsur hewan babi. Ini contoh. Nah, yang mengatakan halal, itu halal aja. Maggi ikut sama macam dekat Malaysia, macam itu. Nah, dalam bab ini macam mana? Kita khawatir nih masuk perut kita benda haram, kita khawatir sangat. Apalagi syubhat seperti ini kan, perkara syubhat kita sangat khawatir. Jaga betul-betul supaya jangan sampai yang masuk dalam mulut kita itu adalah perkara yang syubhat ataupun haram. Nah, idza istama al-halal haram, jika berkumpul halal dengan haram di dalam satu perkara, kita maka ambil yang haram. Itu kaidah dalam qaidul fiqh. Nah, maka kita ambil pendapat dia, oh ini haram. Janganlah syubhat, tak tahu apa hukumnya ini kan. Khawatir ternyata betul dia katakan ada unsur daripada minyak babi. Nah, ini dalam perkara makanan yang kita khawatir masuk ke dalam perut. Nah, begitu pula dalam bentuk perkara kemaluan, yang mana Rasul katakan jaufan, ada 2 lubang yang banyak mengakibatkan orang masuk ke neraka, yaitu adalah kemaluan dan mulut. Nah, maka kita lebih khawatir lagi sepatutnya daripada orang awam, karena khawatir karena ternyata yang betulnya itu adalah Imam Syafi'i tidak sah kalau kita seandainya memakai kalimat qabiltu saja. Nah, maka kita perlu mengambil kalimat qabiltu nikahaha, karena khawatir yang betulnya adalah Imam Syafi'inya itu mengatakan tidak sah. Nah, macam itulah kekhawatiran dalam kemaluan itu kena lebih daripada kekhawatiran di bab yang lainnya. Seperti di kaidah mengatakan yuhtatu fil abda ma la yuhtatu fi ghairihi. Nah, kekhawatiran dalam bab kemaluan itu harus dilebihkan daripada yang bab selain daripada kemaluan. Seperti itulah lebih kurangnya yang harus kita ambil jalan yang selamat, yaitu jalan yang sudah disepakati oleh para ulama. Nah, jadi kita ini fokus ke dalam bab lafaz qabul saja ya. Untuk bab yang lainnya yang sampai Syekh Muhammad Nuruddin Abina mengatakan sama seperti zina, itu kita bahas nanti di video yang lainnya, insya Allah video kedepannya, karena ini sudah panjang juga, jadi kita pendekkan lebih mudahnya. Dan yang kedua, yang menariknya ketika Abina Syekh Muhammad Nuruddin buat yang video kedua, beliau mengusulkan ataupun mensyuruhkan
satu pandangan Imam Mazhab Hanafi untuk menikah diri sendiri tanpa ada wali, tanpa ada saksi. Nah, tapi di video yang ketiga beliau sudah menarik perkataan itu. Karena apa? Karena khawatir nanti ada yang lain semua memakainya, dan itu sudah dilaporkan oleh orang Perlis sendiri, dokter Maza, dokter mereka lah yang Perlis itu melaporkan kekhawatiran nanti ada orang lain ikut. Nah, di sini nih, sini. Fokus. Abi buat usulan. Saya mau Nurdin buat usulan untuk kawin sendiri. Khawatir semuanya nanti khawatir semua memakai orang perempuan memakai macam itu, jadi mengawinkan diri sendiri. Maka kekhawatiran ini Abi pun sudah menarik perkataannya. Oke, nah yang kedua di isu ini, ketika mereka berteguh dalam pendapat kalimat qabil tu, apakah tidak khawatir kalau seandainya nanti semua orang mengatakan qabil tu saja, ya oke aku terima. Dah. Terima apa? Nah, karena boleh jadi nanti malah Imam Syafi'i yang betul, tidak sah. Nah, ada tak rasa kekhawatiran seperti itu? Nah, jangan sampai hanya khawatir ketika Syekh bagi usulan untuk kawin diri sendiri, khawatir nanti orang lain ikut. Nah, kalau misalnya seperti ini yang tadi itu qabil itu saja, apakah ada khawatir kalau seandainya yang lain ikut kalau kita pertahankan? Syekh sudah menarik perkataannya ya. Nah, bagaimana dengan yang qabil itu saja? Nah, kita lihat daripada fatwa-fatwa pun itu qabil tu nikah di Selangor pun seperti itu, bahkan ada panduannya. Kemudian juga di Negeri Sembilan juga, wilayah persekutuan juga, bahkan di Perlis pun seperti itu juga. Boleh salah satu daripada kalimat tersebut, daripada lafaz tersebut. Semua salah satunya itu, semua contohnya itu ada kalimat nikah. Nah, itu seperti itu. Jadi hendaklah kita sebagai ya legowo lah, maksudnya itu apa susah nak bagi tahu. Beliau pun Syekh Nurdin sudah menarik dirinya ketika mengusulkan perkara yang khawatir nanti semua pakai, kenapa tidak tarik diri macam itulah, seperti intimis betul. Nah, untuk bab zina nanti kita akan bahas di video setelahnya. Dan untuk orang awam, termasuk saya juga pribadi, kita lebih baik untuk mengambil perkara yang sudah disepakati. Karena itu sudah disepakati, jadi udah selamatlah kita, lega hati kita, daripada kita mengambil bab yang belum disepakati ada khilaf. Karena khawatir ternyata yang betul adalah yang satunya itu. Ya, al-khuruju minal khilaf mustahab ataupun aula. Keluar daripada khilaf kita lebih baik. Ya, keluarnya itu yaitu kita pakai kalimat qabil tu nikah. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.